Dan juga kami relawan, ada sebuah tagline yang mungkin kemarin jadi trending di sosial media, yaitu biarkan biarkan kami bekerja untuk Anda dan Anda bantu kami tetap di rumah gitu. Iya, sempat viral Sempat viral juga juga. seperti itu gitu. Itu tagline yang kami lakukan, dan jadi kami relawan-relawan kami selalu memotivasi kepada mereka gitu. Walaupun dengan ada bencana ini gitu, kita harus selalu siap siaga untuk bagaimana membantu mereka yang membutuhkan dan menebar kebaikan. Selamat siang sahabat Merdeka dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Triyulianti di Ermol TV Bengkulu. Nah, di Ermol TV Bengkulu saat ini sudah kedatangan tamu spesial nih. Salah satunya adalah relawan Lembaga Sosial Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Kota Bengkulu. Ada Kak Apra Yulianda. Halo, selamat siang Kak Apra. Selamat siang nih, Mbak. Sehat ya? Sehat. Puasa? Puasa alhamdulillah. Kelihatan aura-aura puasanya ya. Oke, pada siang hari ini sahabat Merdeka kita bakalan kembali ngobrol, sharing dan diskusi bersama Kak Apra Yulianda ini tentang penanganan COVID yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap selaku lembaga sosial kemanusiaan yang ada di Kota Bengkulu. Nah, untuk Kak Apra Yulianda sendiri nih kita minta diceritain nih. Untuk sekarang ACT itu apa sih yang dilakukan? Apalagi di masa-masa pandemi saat ini kan lembaga-lembaga kemanusiaan itu sangat dibutuhkan sekali. Nah, boleh nih kita cerita-cerita sedikit nih kepada teman-teman. Oke, sebelumnya saya perkenalkan dulu nih, Mbak. Boleh. Jadi ACT ini sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang telah berdiri pada tahun 2005 lalu. Itu tepatnya di tanggal 21 April 2005 gitu. Di mana ACT ini hadir pasca bencana tsunami Aceh ketika saat itu gitu. Dan ACT ini pada saat itu memang fokus kepada kebencanaan, di mana ada bencana itu ada ACT gitu. Begitu juga ada COVID-19 ini gitu. Dan melihat perkembangan zaman seiring dengan waktu, ada sebuah bencana besar yang harus kita tangani bersama, yaitu bencana kemiskinan. Dan ACT selalu berikhtiar untuk bagaimana bisa memberantas kemiskinan yang ada saat ini gitu. Dan terkait dengan COVID-19 yang telah melanda Kota Bengkulu sendiri, jauh sebelum isu ini memasuki Kota Bengkulu, ACT telah menjalankan sebuah program yaitu edukasi kepada masyarakat apa itu tentang COVID-19 dan bagaimana cara pola hidup sehat. Yaitu kami edukasi ke masyarakat Kampung Nelayan di Pulau Bayi saat itu. Memang Pulau Bayi ini di nelayan situ sangat rentan karena memang fokus di situ adalah pintu masuk laut di Kota Bengkulu. Di situ kami edukasi ke masyarakat dan alhamdulillah situ ditanggapi dengan baik dan antusias oleh masyarakat di Kampung Nelayan, khususnya di Kampung Sejahtera di Pulau Bayi. Setelah itu kami edukasi lagi saat itu, Mbak. Itu di sebuah kampung di Kampung Panorama, tapi saat itu bencana COVID-19 telah masuk Kota Bengkulu sehingga ada pemerintah menghimbau tidak ada nama berkumpul lagi gitu. Jadi kami edukasi secara online ketika saat itu. Dan berseiring dengan waktu, ACT bersama MRI, Masyarakat Orang Indonesia, itu menggerakkan sebuah tim COVID-19 di Kota Bengkulu untuk bagaimana bisa menyemprotkan disinfektan ke fasilitas umum. Alhamdulillah nih dengan kerjasama dengan tim sudah lebih 50 tempat fasilitas umum kami semprot disinfektan. Dan juga kami melakukan banyak program-program kemanusiaan, salah satunya itu operasi pangan gratis. Itu kami juga salurkan kepada mereka pekerja-pekerja informal, terus buruh-buruh harian. Itu kami berikan makanan gratis kepada mereka dengan memberdayakan warung-warung kecil di Kota Bengkulu. Jadi kami berikan makan gratis kepada mereka yang ada di sana. Dan operasi pangan gratis ini ada 3 yang kami program, yaitu pertama operasi makan gratis, operasi sembako gratis, dan operasi air wakaf gratis. Tapi hanya 2 yang kami salurkan, yaitu makan dan sembako gratis. Dan ini terus kami edukasi masyarakat juga tentang COVID-19 dan program-program kemanusiaan lainnya. Itu mungkin sedikit, Mbak. Oke, cukup banyak juga yang dijelasin oleh Kak Apra nih. Di masa-masa pandemi saat ini, sebelumnya kan pandemi COVID-19 ini sudah menjamur di beberapa negara, bukan lagi beberapa negara, tetapi udah hampir seluruh dunia nih. ACT hadir khususnya di Indonesia dan di Kota Bengkulu sudah melakukan berbagai upaya agar tidak masuk ke Kota Bengkulu. Namun langkah itu ya Tuhanlah yang berkehendak, akhirnya COVID-19 juga masuk di Kota Bengkulu. Tapi tidak berhenti di situ, meskipun edukasi telah dilakukan, tetapi
dengan adanya physical distancing dan social distancing, ACT juga terus memberikan edukasi ya melalui media online ataupun lain sebagainya ya. Iya. Nah, Kak Apra, boleh nih diceritain bahwa untuk relawan-relawan kelembagaan sosial kemanusiaan seperti ini, bukankah relawan seperti ini nih juga rentan akan terkena atau terpapar nih virus corona gitu? Apa nih yang menjadi motivasi buat kalian untuk menjadi relawan kemanusiaan terlebih lagi di pandemi COVID-19 saat ini? Memang sekali COVID-19 ini rentan terhadap manusia gitu. Jadi ketika saat itu sebelum COVID ini hadir di Kota Bengkulu, kami membuat sebuah tim dan tim khusus ini tidak boleh berkurang dan tidak boleh lebih gitu. Jadi emang khusus ini yang telah kami pantau dari sekian banyak relawan yang terdaftar di COVID-19 ini gitu. Dan juga kami relawan ada sebuah tagline yang mungkin kemarin jadi trending di sosial media, yaitu biarkan kami bekerja untuk Anda dan Anda bantu kami tetap di rumah gitu. Iya, sempat viral Sempat viral juga ya? seperti itu gitu. Itu tagline yang kami lakukan dan jadi kami relawan-relawan kami selalu memotivasi kepada mereka gitu. Walaupun dengan ada bencana ini gitu, kita harus selalu siap siaga untuk bagaimana membantu mereka yang membutuhkan dan menebar kebaikan. Karena bencana ini Tuhan berikan bukan hanya untuk menguji orang-orang yang beriman, bukan hanya juga mengazab orang-orang yang berbuat zalim, tapi bagaimana juga bencana ini Tuhan ingin melihat hamba-hambanya mana yang ingin saling menolong dan saling membantu gitu. Dan relawan ini terus bersemangat untuk bagaimana bisa menebar kebaikan yang ada gitu. Dan relawan sendiri ketika terjun di lapangan tentunya kami siapkan perlengkapan yang memadai gitu. Seperti ketika disinfektan kami siapkan APD untuk mereka agar mereka safety ketika di lapangan gitu, Mbak. Oke, selain juga kita menolong orang lain, tetapi juga diri kita juga harus kita Benar perhatikan. sekali, ya. Baik, beberapa upaya juga telah dilakukan Sahabat Merdeka oleh tim-tim dari ACT. Dari yang aksi yang kita lakukan ini, selain dari penyaluran bantuan, ada juga beberapa semacam penanganan juga ya secara langsung terhadap masyarakat yang terdampak. Salah satunya juga pemberian sembako dan sebagainya. Ya, jadi ACT kan pertama kami yang menerima bantuan, menyalurkan bantuan dan mengedukasi masyarakat. Itu langkah-langkah yang kami lakukan di ACT situ. Oke, Sahabat Merdeka, masih kita bakalan mengulas terus kinerja atau kerja dari tim relawan yang dari ACT ini. Nah, Kak Apra sendiri udah berapa lama nih bergabung di ACT? Kalau di ACT sendiri, ini karena baru ya Mbak ya. Jadi ACT ini baru di akhir September lalu. Jadi kalau saya sendiri bergabung di akhir Desember kemarin, bergabung di ACT, tapi di relawan sendiri itu tahun 2017 karena udah ada MRI, saya udah mulai gabung dari 2017 lalu gitu Mbak. Oke, untuk ACT yang di Kota Bengkulu ini, apakah untuk tenaga relawannya sudah cukup banyak sehingga hal ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten atau daerah-daerah yang lainnya untuk membentuk sebuah tim yang tanggap bencana lah ya, meskipun bukan dari pemerintahan tetapi dari masyarakat biasa gitu kan. Oke, jadi kalau tim dari ACT sendiri manajemennya kami di Kota Bengkulu hanya 8 orang. Akan tetapi di Bengkulu sendiri ada namanya basis kerelawanan, yaitu masyarakat relawan Indonesia yang telah tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu. Dan di seluruh kabupaten ini totalnya 800 lebih, Mbak. Jadi alhamdulillah dengan 800 lebih relawan ini yang siap kita gerakkan untuk bagaimana bisa menebar kebaikan ini gitu. Khususnya di COVID-19 ini, Mbak. Ya, kinerja para relawan dan juga tugas-tugas relawan ini juga cukup menyita banyak perhatian ya di sosial media, di pemberitaan, karena yang dilakukan itu memang dari hati dan juga untuk jiwa kemanusiaannya itu tadi memang udah melekat di diri masing-masing ya. Nah, Kak Apra nih, untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Kota Bengkulu kan udah ada sekitar 12 yang terkena yang dinyatakan positif gitu kan. Nah, tapi di Kota Bengkulu ini juga masih banyak sekali yang masyarakatnya tidak menerapkan instruksi pemerintah. Nah, ini kan menjadi tugas berat juga nih bagi relawan ACT ya untuk Benar. bisa meluruskan nih apa yang udah dilanggar oleh masyarakat biasa ini kan. Apa nih upaya yang dilakukan dari tim relawan ini? Jadi
sebenarnya tidak bisa disalahkan juga masyarakat pada umumnya gitu. Dengan adanya himbauan pemerintah untuk stay home, karena juga ini bukan menyinggung gitu. Memang ada pekerja-pekerja yang dikatakan mereka gajinya tetap, walaupun hanya di rumah mereka tetap mengalir gajinya. Tapi ada saudara-saudara kita pekerja-pekerja informal, buruh harian, itu ketika mereka tidak bekerja mereka tidak akan gaji, sehingga mereka harus cari keluar untuk mencari makan. Kemarin juga ada dapat kasus nih Mbak, ketika kami menyalurkan program makan gratis, ada sebuah ojek itu mengatakan sebelum ada yang bencana COVID ini, kami mendapatkan satu hari itu 40 sampai 50 ribu dalam sehari. Akan tetapi ketika ada bencana ini, 15 ribu itu udah maksimal kami dapatkan satu hari gitu. Gitu bukannya kerugian-kerugian mereka dalam gitu. Dan bagaimana langkah HCT sendiri itu tadi kami menyalurkan bantuan tadi seperti makan gratis dan semoga gratis kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan dan tepat sasaran. Tapi sebelum itu kami lakukan namanya assessment atau survei kepada lapangan gitu. Bagaimana penerima manfaat ini, apakah layak atau tidaknya kami berikan bantuan tersebut gitu Mbak. Oke, untuk pemberian makan gratis itu kan tentunya ada dana kan untuk melakukan hal itu. Benar. Nah, dari dana-dana itu dari manakah ACT mendapatkannya? Apakah dari donasi masyarakat atau ada satu lembaga lagi yang menaungi donasi-donasi atau uang yang untuk keperluan-keperluan ACT lakukan ini? Oke, jadi emang ada pihak yang mendukung, yaitu pihak dermawan kalau kami bilang Mbak. Orang-orang dermawan, karena tagline kami itu Indonesia dermawan, kalau gue tuh Bengkulu dermawan gitu. Gimana kami mengajak masyarakat, walaupun tetap di rumah, mari kita berbuat kebaikan gitu. Bagaimana kita tetap menjadi mendermawankan, menginfakkan sedikit harta kita untuk mereka membutuhkan. Jadi program-program ACT sendiri, dari makan gratis, pangan gratis, itu hasil dari donasi-donasi yang kami himpun, sehingga kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan gitu Mbak. Oke, Sahabat Merdeka, cerita Kak Apra ya, cerita Kak Apra ini cukup menarik karena di beberapa sosial media kemudian di pemberitaan bahwa nama ACT ini juga cukup booming ya, karena tidak hanya menolong sesama saja, tetapi yang dilakukan ACT ini benar-benar ingin ada satu terobosan ya gitu ya Kak ya, karena sikap gotong royong itu tidak bisa dilakukan dengan sedikit orang tetapi juga banyak orang gitu. Nah, Kak Apra boleh nih di-sharing ke sahabat Merdeka untuk mereka para dermawan atau donatur yang ingin mendonasikan hartanya ataupun apapun itu bentuknya kepada pada orang-orang yang terdampak COVID-19 ini, boleh nih kemana gitu. Oke, jadi bencana ini sudah saatnya kita saling bergotong royong nih Mbak, bekerjasama bahu-membahu untuk bantu mereka yang membutuhkan. Jadi ACT ini kalau tidak ada para dermawan, tidak ada yang saling mensupport, maka nggak ada jalan program kemanusiaan ini. Jadi bagi sahabat-sahabat Merdeka ya, jika ingin kita berkolaborasi, bekerjasama untuk membantu mereka yang membutuhkan, bisa juga datang ke kantor kami di Jalan S. Parman, Parangjati di depan Dinas Provinsi. Itu bisa datang ke kantor kami menyerahkan bantuan, atau bisa juga menyalurkan bantuannya pada rekening kami di BNI Syariah di 8804 kali 4348 atas nama Aksi Cepat Tanggap. Insya Allah nanti kita salurkan sesuai dengan program kemanusiaan khususnya di COVID-19 ini Mbak. Oke, untuk info lengkapnya nanti akan kita buat di bawah ya. Kita akan buat di bawah agar sahabat Merdeka juga bisa melihat dan nggak salah kirim nih ya. Salah alamat nanti Mbak. Nah, sahabat Merdeka, kita masih akan terus berbincang kepada Kak Apra. Kak Apra, boleh nih sedikit diceritakan suka duka sebagai relawan kemanusiaan, terlebih lagi di masa-masa pandemi saat ini, apa aja nih? Oke, jadi memang ketika kami survei juga gitu, ada tukang parkir, ada tukang warung makan juga gitu. Terus banyak sekali pekerja-pekerja informal yang sangat rugi ketika pandemi ini gitu. Salah satunya ada kemarin ketika seorang ibu-ibu parkir, dia menahan lapar dan memegang 10.000 itu untuk jatah mereka untuk ke depan gitu. Dia seorang janda memiliki anak juga gitu. Jadi ketika mereka datang di program kami, kemanusiaan kami, operasi makan gratis, dia sangat bersyukur sekali dengan ada program ini gitu. Dengan ada program makan gratis ini, dia bisa safety uang 10.000 itu untuk anak-anak mereka. Dan dengan memakan itu dia bisa mengenyangkan itu dan mensertikan uang 10.000 itu nih. Dan diharapkannya program ini terus berlanjut hingga membantu mereka untuk kedepannya gitu. Dan banyak sekali program-program cerita-cerita ya
begitu menyedihkan gitu. Apalagi parkir-parkir juga gitu. Yang awalnya mereka banyak menghimpun duit dari duit parkir. Jadi ketika ada himbauan pemerintah untuk stay home, jadi tempat wisata atau tempat makan yang biasa parkir itu mereka tidak bisa mendapatkan uang yang banyak lagi gitu. Itu banyak sekali cerita humanis yang memiris itu kita semua gitu Mbak. Nah, Kak Apra, kan ACT juga bagi-bagi makan gratis ya. Itu untuk makan gratisnya itu berapa kali nih? Jadi cuma sekali sama hari. Cuma kami jalankan kemarin sama 10 hari, di mana makan gratis ini kami dari memperdayakan warung kecil nih Mbak. Ini uniknya kami sendiri. Bukan hanya membeli tapi memperdayakan. Karena warung kecil ini juga terdampak. Jadi kami cari warung kecil, kami perdayakan sehingga dia juga menyalurkan bantuan tadi. Jadi kemarin itu ada salah satu warung di dekat Sentiong kalau nggak salah, itu warung Bada Aceh namanya, kami perdayakan. Itu kami bersama dengan mereka membuat makanan dan selama 10 hari itu dia menyalurkan makanan untuk orang-orang yang membutuhkan di sana gitu. Oke, Kak Apra, apakah ada koordinasi kah atau ada bantuan kah dari ACT pusat ataupun dari pemerintah pusat melalui ACT? Apakah ada hal-hal seperti itu? Kalau untuk di kota sendiri sih belum ada nih Mbak. Cuma kalau untuk koordinasi alhamdulillah kami dari ACT Bengkulu sudah koordinasi dengan BPBD karena juga sebagai tim Satgas. Kami juga sebagai tim Satgas COVID-19 di Kota Bengkulu. Itu alhamdulillah sudah koordinasi gitu. Kalau di pusat sendiri itu sudah banyak koordinasi, khususnya yang terbaru kemarin mungkin Mbak lihat juga di internet atau di TV itu kerjasama antara Jakarta dengan ACT sendiri dengan program Humanity Care Line itu sendiri gitu. Kita berharap untuk Kota Bengkulu juga bisa melakukan hal seperti itu. Amin, Mbak. Amin ya. Oke, Kak Pra masih terus kita gali nih teman sahabat-sahabat Merdeka. Untuk ACT sendiri nih Kak, ACT ini sendiri kan orangnya tidak terlalu banyak, tapi tugasnya itu memang dari hati dan memang memerlukan tenaga yang banyak. Sama seperti Kak Apra cerita tadi, memperdayakan warung kecil, tetapi mereka juga ikut berdonasi dan membagikan kebaikan. Nah, untuk yang terkena dampaknya, maksudnya yang lebih kena seperti misal apakah ada keluarga yang terdampak seperti yang positif atau orang-orang yang udah terdaftar sebagai ODP atau PDP, apakah ada nggak dari ACT sendiri yang kesana gitu? Tentu sendiri untuk itu belum ada sih Mbak, cuma kami sendiri itu membantu medis kebanyakan gitu, karena itu kan dampaknya cukup besar sekali gitu ya. Dan juga untuk membantu itu sebelumnya kami harus asesmen terlebih dulu, apakah dia layak atau tidak untuk kami bantu gitu. Kalau program seperti itu namanya program MSR namanya Mbak, Mobile Social Rescue. Itu program kami untuk membantu masyarakat prasejahtera untuk bagaimana berobat atau menjalankan hidupnya gitu. Kalau untuk pandemik sendiri itu belum ada. Cuma kami fokus untuk bagaimana bisa membantu para dokter atau para medis yang lagi bekerja. Kemarin udah beberapa program sih kami jalankan, itu memberi makan dan multivitamin gratis ke rumah sakit M Yunus saat itu. Lalu juga kami memberikan APD itu ke rumah sakit Kepahyang yang baru-baru ini kemarin positif ya. Iya. Itu kemarin yang nggak tahu perawatnya ada pasien yang COVID, ternyata harus diisolasi semua gitu kemarin. Jadi kami kasih APD kemarin ke Payang kemarin gitu Mbak. Oke. Sahabat Merdeka, sudah banyak yang diceritakan Kak Apra, tapi saya tidak akan cepat puas untuk menanya, ini akan terus bertanya terus nih sama Kak Apra. Kak Apra, untuk ACT sendiri, apakah ada posko nggak nih untuk membantu para medis misalnya Kak, atau menegakkan posko untuk pengaduan masyarakat atau untuk menerima donasi langsung, atau ada posko kalau misalnya pemerintah kan ada gugus tugas nih. Benar. Nah kalau ACT sendiri ada nggak? Jadi kalau posko ACT sendiri tepat di kantor kami Mbak. Oh, di sekretariat itu Iya, langsung sekretariat ya? itulah, depan kami itu ada buat posko. Jadi barang siapa yang mengisi bantuan atau edukasi semacamnya itu kami di posko sendiri, tepat di kantor kami. Jadi kalau misalnya mau bantu atau datang, boleh datang langsung ke posko kami gitu. Kak Apra, kalau misalnya untuk saat ini kegiatan yang lagi berlangsung di ACT itu sendiri apa nih? Selain penanganan COVID tentunya ya kan. Tapi ada nggak selain dari penanganan COVID tapi juga masuk dalam basis relawan sosialnya ACT? Jadi karena masuk bulan Ramadan ini kita fokus juga itu zakat. Oh, zakat. Zakat. Jadi kami menghimpun zakat juga kepada masyarakat yang ingin bayar zakat gitu. Karena juga kami membantu masyarakat
yang karena sekarang kan banyak masjid-masjid tutup, biasanya bayar zakat di masjid gitu. Karena himbauan pemerintah stay home, jadi kami siap untuk bagaimana bisa menghimpun zakat-zakat masyarakat ya. Walaupun tetap di rumah, kami siap menghimpun gitu. Dan kami juga siap jemput zakat di rumah mereka sendiri gitu, Mbak. Jadi hasil zakat ini juga kami salurkan mereka-mereka yang butuhkan, khususnya juga kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 ini. Oke, di masa pandemi mereka melakukan aksi cepat tanggapnya pada mereka yang terdampak COVID. Kemudian sekarang juga lagi fokus pada zakat. Nah, kita doain ya, semoga apapun yang dilakukan ACT ini berbuah pahala dan dibalas oleh Tuhan. Amin. Ini Romolnya jadi juga pahala nih, Mbak, karena menyiarkan kebaikan-kebaikan juga nih. Oke, Kak Apra nih, selain dari kegiatan program ACT Ramadan ya, apa nih yang program terbaru yang akan dilakukan dari ACT sendiri? Jadi baik program sih. Salah satunya itu kami mengajak mitra kerjasama untuk bagaimana bisa menghimpun para dermawan-dermawan sendiri gitu. Jadi kalau ke media itu biasanya kami menawarkan program kemanusiaan, dompet kemanusiaan, Mbak. Di mana dompet kemanusiaan ini kita bersama-sama mengkampanye program kemanusiaan ACT melalui media mereka. Misal Remol TV nih mau kerjasama dengan ACT dengan program dompet kemanusiaan. Jadi dompet kemanusiaan ini silakan dari media ini menge-share kampanye-kampanye kemanusiaan yang ada sendiri gitu, agar banyak orang yang melihat gitu. Karena kan dari media ACT, media Remol TV itu kan berbeda gitu, basisnya berbeda. Jadi kalau misalnya punya basis yang berbeda ini, maka makin banyak orang yang bisa melihat program-program kemanusiaan ini gitu. Jadi dengan ada dompet kemanusiaan ini membuka donasi di media campaign dari media tersebut gitu. Sehingga dengan ada ini orang-orang bisa berdonasi melalui misalnya dari media Ermol tadi gitu. Semacam ajang promosi untuk menyambut para donatur gitu atau mengundang para donatur tadi gitu. Untuk itu ya Benar, berdonasi ya. Oke Kak, aku lihat juga nih di beberapa sosial media banyak juga nih di kabupaten itu relawan-relawan dari ACT. Itu yang disebut MRI tadi ya. Benar. Nah, itu dana yang mereka kumpulkan itu untuk dipergunakan dari MRI sendiri atau disatukan ke ACT itu sendiri. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya di mana ada ACT di sana ada MRI. Mereka satu lembaga. Jadi ketika MRI bergerak itu tetap menjadi ke ACT sendiri gitu. Karena ACT itu sebenarnya Mbak perlu kita ketahui di bawah payung namanya GIP, Global Islamic Philanthropy. Di bawah GIP ini ada namanya Global Wakaf, yang khusus wakaf, ada Global Kurban, khusus kurban, ada Global Zakat juga, khusus zakat, ada ACT dan ada MRI sendiri gitu Mbak. Oke, sahabat Merdeka masih kembali lagi dengan saya. Tema kita hari ini kita membahas bagaimana kegiatan dari relawan kemanusiaan, yaitu dari aksi cepat tanggap bersama dengan Kak Apra. Nah, Kak Apra boleh nih sedikit berikan wejangan atau motivasi kepada khususnya anak-anak muda. Soalnya anak-anak muda sekarang ini kan yang mempunyai jiwa besar dan punya jiwa-jiwa sosial itu yang harus lebih tinggi lagi. Benar. Kan. Nah, apalagi kita lihat bahwa meskipun ACT sekarang untuk orangnya tidak terlalu banyak, tapi aksi nyatanya itu memang kelihatan gitu dan juga sempat viral kan di beberapa sosial media. Nah, boleh nih dikasih motivasi kepada teman-teman, apalagi pada sahabat Merdeka yang sudah menunggu untuk menonton ini. Nah, boleh nih dikasih tahu. Oke, baik. Pada sahabat Merdeka yang menonton nanti, jadi kita adalah kaum pemuda, kaum milenial yang telah hidup di Indonesia gitu, di mana Indonesia digambarkan sebagai bangsa yang selalu bergotong royong, bekerja sama gitu. Sudah patutnya kita saat ini walaupun tetap di rumah, tapi dengan adanya gadget, dengan adanya sosial media, itu kita sharing kebaikan yang ada di kita. Sehingga waktu kosong kita jadi kaum rebahan pun jadi kaum rebahan yang positif dengan misalkan kebaikan gitu. Maka hal-hal itu bergeraklah hari ini, berpartisipasi dengan hari ini, karena kita tidak tahu 1 menit atau 5 menit ke depan kita akan hidup di dunia ini. Jadi, maka jadikanlah setiap detiknya, setiap menitnya waktu kita ini menjadi berarti untuk mereka yang membutuhkan di depan kita gitu. Gitu, Mbak. Oke, cukup luar biasa bergeraklah hari ini karena kita tidak tahu beberapa menit ke depan kita mau seperti apa. Benar. Oke, sahabat Merdeka, di masa-masa pandemi saat ini bukanlah suatu tempat kita untuk bermalas-malasan, tetapi disinilah di masa-masa pandemi inilah kita untuk terus berusaha bergotong royong, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan apapun yang bisa kita lakukan terhadap mereka-mereka yang terkena dampak dari COVID-19. Nah, pemerintah juga telah mengeluarkan instruksi untuk tetap menjaga jarak, tidak melakukan kerumunan terhadap para pemuda yang masih melakukan hal itu.
cepatlah untuk tidak melakukan hal itu, karena eh, kalau bukan kita siapa lagi nih yang akan memutuskan tali rantai dari penyebaran virus corona ini. Oke, sahabat Merdeka, masih bersama saya dengan Triyanti dan Kak Apra Yulianda. Oke, beberapa udah kami sampaikan bahwa apa itu kerja aksi cepat tanggap. Kemudian apa saja nih yang dilakukan dari ACT sendiri. Nah, sekarang kita bakalan ngasih tahu bagaimana cara sahabat Merdeka untuk berdonasi pada di aksi cepat tanggap di bawah ini. Oke. Sahabat Merdeka, di masa-masa pandemi saat ini, marilah kita bekerja sama membantu pemerintah agar penyebaran virus corona ataupun COVID-19 ini cepat berakhir. Kemudian perekonomian di Indonesia kembali tumbuh, dan untuk khususnya di Kota Bengkulu perekonomiannya juga membaik, dan kita bisa beribadah dengan khusyuk dan juga bertemu dan bersilaturahmi kepada keluarga kita tercinta. Sahabat Merdeka, saya Trilianti, Elmo TV Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu.